Halo semuanya, selamat datang kembali di Belajar Akrab. Dan hari ini kita belajar akrab sama rajanya thrifting di Jayapura. Wah, jangan pakai raja. Kita masih Iya. Halo Zainal. halo. Sebenarnya ini kita kayaknya pertama kali ngobrol. Terus ngobrol yang panjang tapi langsung dikontenin. Karena kita terpuruk ngobrol sebenarnya. Sebenarnya ini satu betul-betul belajar akrab sama kok karena tandanya saya belum akrab sama orang itu masih sungkan. Masih sungkan buat chat duluan. Kayak misalnya kok harusnya tuh hari ini saya konfirmasi toh. Saya nanti segini, nanti jam begini. Tapi aku udah berani. Iya malah kok yang chat duluan sama lu. Itu tandanya belum akrab sama orang. Tapi yang saya tahu itu Zainal Basri sebelum ada di dunia bisnis itu, ada di dunia seni, iya dong, ada di dunia dance. Dunia itu kok tinggalkan atau masih bergelut sebenarnya? Masih. Kalau di dunia seni saya masih terlibat, tapi mungkin saya sudah tidak di area panggung. Jadi sekarang saya lebih ke di belakang. Saya lebih kayak support adik-adik orang. Terus rencananya kita mau buatkan mereka wadah-wadah untuk mereka pentas di situ. Scene-scene-nya tetap berjalan. Jadi rencananya lebih makro lagi. Ya. Kalau yang sebelumnya kok kayak terlibat sebagai talentnya, sekarang ini kok mau rencanakan lebih makro, lebih care ke komunitasnya. Ya, karena kalau tong menari-menari terus. Kenapa? Kadang mau nari terus. Capek. Segera mau kasih pesan moral kepada adik-adiknya. Tapi, nah itu kalau kau sebagai dancer, terus kemudian tiba-tiba dalam suatu fase hidup yang saya lihat di Instagram saja, tiba-tiba switch ke bisnis. Yang saya mau tanya adalah, sebenarnya Zainal Basri itu punya pikiran bisnis dari dulu, terus ke-trigger di satu tahun, satu momen, atau kayak mau coba-coba aja awalnya? Enggak. Saya tuh lahir karena bisnis. Karena perjanjian bisnis. Perjanjian bisnis. Maksudnya kalau lahir di antara pebisnis, orang tuamu pebisnis atau gimana? Enggak. Saya punya orang tua enggak ada yang bisnis. Saya punya bapak cuman karyawan gitu lah. Iya. Kalau Mace cuman ibu rumah tangga. Oke. Saya dari kecil tuh sudah berjualan dari umur 3 tahun. Maksudnya kok yang jualan atau? Saya jualan. 3 tahun jualan apa? Saya 3 tahun tuh, kau tahu jual ini kerupuk bulat yang pakai gula merah. Iya. Terus 3 tahun. kerupuk sambal. Iyo, itu pegang di dalam toples, taruh di kepala, baru keliling AB pantai. Serius? Kalau kamu mau cerita saya background panjang sekali. Serius? Iyo, jadi saya berbisnis dari umur 3 tahun. Itu jalan sendiri atas kemauan sendiri atau orang tua suruh? Orang tua pasti. Nah, terus kemudian habis itu dari umur 3 tahun saya berjalan karena memang keadaan orang tua yang kurang. Iya. Istilahnya kurang beruntung lah. Iya. Berjalan sampai akhirnya saya pindah ke Sorong itu pas mau masuk sekolah SD. Oke. Saya dari Jayapura Pindah ke Sorong. Iya. Oh, saya cerita saya background dulu kapan? Iya. Backgroundnya biru. Jadi awalnya tuh saya lahir di Serui toh. Oke. Saya lahir di Serui. Saya di Serui. Di situ Mace dengan Pace cerai. Oke. Saya pindah ke Jayapura. Ikut Mace sama dulu nenek tinggal di sini. Oke. Habis itu nenek pindah ke Sorong. Saya ikut nenek ke Sorong. Oke. Kalian sekolah di Sorong. Oke. Habis itu nenek meninggal. Kelas 5 balik lagi ke Jayapura. Jayapura. Gitu. Oke.
Nah jadi pas yang saya umur 3 tahun di sini tuh saya berjualan, habis itu balik ke Jayapura, balik ke Sorong. Itu waktu saya SD tuh saya ada kayak beberapa kebiasaan lah. Saya bisa menggambar, terus saya bisa, itu lebih ke insting survival untuk Karena iya, mau bagaimana lagi? untuk dapat uang jajan kayak gitu. Jadi kayak dulu tuh graffiti waktu awal-awal itu masih SD tuh, graffiti masih graffiti yang gambar-gambar pakai bolpen. Iya. Nah itu saya biasa gambar-gambar teman-teman punya nama, Terus dong beli. jual. Oh, itu dari SD. Dari SD itu gambar-gambar dari kelas 2. Gambar-gambar itu kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kayak gitu, ini gambar baru tawarkan ke teman, kamu mau tidak nih gambar kup nama? Bilang, oh yo bagus nih, oh yo bagus. Bilang, tapi 2.000. Iya. Iya. Berarti sudah ada instingnya dari muda nih. Tapi instingnya insting survival. Instingnya survival. Dalam bisa rangka, hidup. ya dalam rangka mau ya hidup atau uang jajan gitu toh. Iya. Kemudian pas bener-bener lihat bisnis buat jadi hal yang serius itu belakangan, maksudnya waktu kamu mulai bisnis betulan yang thrifting ini, atau kayak betul-betul sudah ini kayaknya memang harus sesuatu yang saya geluti dari SD itu. Kalau saya mulai serius bisnis tuh pas pacaran dengan sapu itu. Terus lanjut. Jadi waktu pacaran 2018 tuh akhirnya kan kamu memutuskan untuk kayak, karena kan saya dari dulu cari uang sendiri toh. Iya. Baru sapu itu nih masih kayak bergantung ke orang tua lah. Saya bilang, bagaimana kalau kita bisnis bareng? Iya. Bisnis bareng. Terus dia setuju, bilang aja sudah, kita bisnis apa? Saya bilang, kita bikin aja dulu. Pertama kita ambil barang dari, dulu tuh masih ambil barang dari Lazada. Oke, Lazada. Iya. Ambil itu, E-commerce. barang-barang gitu, e-commerce. Terus sudah, cuma ambil selisih harga, terus jual, margin, gitu ya perputaran seperti itu. Dia bilang, oh ya sudah, bisa. Saya bilang, tapi minta uangmu. Oh bisnis nih. Iya. Saya ada ide nih. Gue jadi investor. Aku jadi investor kok. Iya. Jadi itu awal mulanya sih. Terus. Jadi sudah dia kumpul, dia punya uang jajan toh. Dia punya uang jajan, terus sudah akhirnya kita mulai. Tapi itu belum thrift. Belum thrift. Itu masih baju baru terus. Iya. Banyak. Sebelum thrift tuh banyak kan. Yang kau coba-coba ini ya? Siap, kita coba. Yang kalian coba-coba. Coba baju-baju itu, baju-baju Bandung, terus kita pernah jual tas dada. Tas dada pernah, terus salad buah dulu waktu masih baru-baru. Tiba-tiba switching jadi food. Ya. Ayam geprek pernah. Ini aku baru tahu nih. Iya, ayam geprek pernah, terus kita pernah jual coklat. Oke. Coklat tuh kita beli tuh berkarton-karton. Karton. Gol. Itu rugi. Itu semua rugi. Yang untung tuh waktu itu cuman tas dada. Kalau tas dada waktu itu karena pas lagi hype tuh. Iya. Kita jual itu untung sekali. Tapi kalau yang bisnis-bisnis yang lain kayak coklat, itu coklat tuh kita beli tuh berapa karung? 10 kardus. 10 kardus kita jual. Yang terjual cuma 3 kardus. Dan itu investornya? Tapi tidak, itu sudah kayak macam Sudah sambil jalan? Iya, jadi kayak macam keuntungan dari sini kita putar lagi, keuntungan dari sini kita putar. Nah, terus akhirnya dari coklat, terus pernah juga jual-jual baju perempuan, tas-tas perempuan. Oh, iya. Terus banyak sih. Bisnis jasa juga termasuk kayak latih-latih anak-anak Band. SMA menari kayak gitu. Terus kalau ada job-job mengajar di kelas, kan bisnis juga Pak? Iya. Ini sebelumnya Zida semua. Sebelum Zidi. Sebelum dah meledak. Iya sebelum. Jadi tadi kan sebelum ini tuh saya memang tidak riset sebanyak itu, tapi cuma lihat-lihat postingan Instagram. Pas saya lihat postingan Instagram kan di Instagram tuh yang kau highlight itu
ZD-nya. Saya tidak Ya. tahu tuh yang tadi yang kau sebutkan sebanyak itu. Jadi sebenarnya sudah banyak pelajaran sebelum si ZD ini gitu ya. Iya. Dan keputusan buat bisnis bareng itu sama pasangan tuh di awal-awal apakah berat? Karena ada dua kepala yang harus disatukan atau kayak alhamdulillah lancar-lancar aja. Oh, berat. Kenapa udah ketawa? Beliau juga dengar. Apa yang jadi tantangan paling besar? Ego tuh pasti. Karena kalau saya sebenarnya lebih idealis. Kalau dia lebih realistis. Jadi kayak saya selalu punya ide nih. Mau bikin ini. Tapi saya tidak terlalu berpikir kayak ada uangnya juga. Resikonya bagaimana? Iya. Nanti ini bagaimana? Nah, kalau saya punya itu dia di bagian itunya. Jadi nanti kalau kita mau bikin ini nanti begini bagaimana? Nanti kalau ini bagaimana? Baru saya orangnya keras. Bisa, gas aja, bisa. Gitu. Sampai hari ini masih begitu atau kamu sudah menemukan polanya? Sampai hari ini masih. Tapi tidak separah pertama pastinya, Tom. Iya, pertama. Dulu tuh yang sampai kayak baku marah, gitu. Kalau sekarang tuh lebih, gitu. Terus saya sekarang sudah pelajari dia punya cara berpikir juga. Jadi kayak, ternyata idealis itu tidak bagus kalau tidak dibarengi dengan realistis. Jadi bagaimana kemampuan kita melihat kondisi terus sama keadaan market seperti itu menurut saya. Terus setelah bisnis yang panjang itu, kemudian awal mulai tertarik sama thrifting, yang akhirnya dia meledak itu bagaimana? Dan apakah waktu kau terjun di dunia itu tuh sudah common tuh bahasa Indonesia sudah banyak yang terjun juga di Jayapura soal thrifting atau kayak masih sedikit gitu loh? Apa yang menjadi ininya kalian waktu pilih thrifting untuk jadi next? Kita kayaknya ini nih gitu. Sebenarnya tuh yang ke-trigger saya tuh sebenarnya ada saya punya abang-abangan sanggar tuh. Mungkin Sanggar menari. Abang IPBHC. Oh, IPBHC. Iya. Satu ceritanya tuh gini, saya dari dulu tuh tidak pernah pakai baju Ramayana, baju baru, distro apa gitu, saya tidak pernah. Iya. Saya selalu tuh pakai baju tuh cakar bongkar. Karena murah. Iya betul. Saya selalu pakai baju cakar bongkar. Terus dari kecil sampai saya tidak pernah kayak macam di baju Ramayana gitu. Terus, yang brandnya. Yang brand. Terus ada saat dimana sama teman-teman tuh kayak bilang, baju bagus sekali. Beliku baju kan kayak gitu. Yang kau pakai depan lu dari Cabo. Iya. Terus langsung disuruh buka di situ. Kalau mau beli akhirnya bercanda toh. Iya. Kalau mau beli 150. Bilang sudah ini bukan. Itu thrifting pertama kali. Langsung disuruh buka di tempat. Disuruh buka sudah langsung. Dari situ langsung kayak kenapa saya tidak bisnis kali ini saya tidak jadi bisnis di sini karena saya lihat di Jawa juga saat itu tuh sudah ramai. Cuman kalau di Papua setahu saya waktu itu belum ada. Masih cakar bongkar. Bukan belum ada. Belum ada tapi masif. masih sedikit. Iya. Masih sedikit. Setahu saya tuh waktu itu cuma di area kota. Sama di Sentani waktu itu satu tapi dia vakum. Terus saya ajak itulah saya bilang kayaknya kita jual thrift juga bisa deh. Karena kan dengan dia punya modal yang kecil tong bisa jual harga lumayan tinggi. Sudah. Tapi awal-awal tuh ini ceritanya awal ZD. Jadi tong awal ZD tuh waktu itu tuh dapat tipu. Sama yang punya ini. Dapat tipu dari orang di Instagram. Jadi kan waktu itu thrift waktu itu belum terlalu banyak. Iya. Kita mau tanya ke siapa waktu itu. Terus kita ada uang 2,5. 2,5 kita uang terakhir. Ini uang yang perputaran dari bisnis sebelumnya yang sisa 2,5.
Terus kita bilang kita memutuskan untuk beli bal. Bal dari Instagram. Dari Instagram. Salahnya saya tidak riset kalau bal itu harganya tuh berapa. Saya kira 2,5 tuh sudah bisa lah. Iya. Ternyata saat itu bal itu harganya di atas 4 juta ke atas. Oke. 4 juta ke atas sampai 10-an. Iya. Sudah, akhirnya kita cari-cari di Instagram, dapat terus akhirnya deal-dealan, transfer lah uang 2,5 transfer. Setelah itu dia bilang, oh ya oke bang, besok dikirim ya barangnya. Pas besoknya chat lagi, ternyata hilang. dia chat, dia bilang, bang ini barangnya ditahan di bea cukai, kalau mau tembus bayar lagi 2 juta lagi. Sebelum aduh berarti untung itu. Ini pertama kali mau terjun ini. Pertama kali mau terjun, baru itu uang terakhir. Jadi sisa uang habis. Uang habis. Sampai akhirnya ada saat dimana tong ke kantor polisi apa gitu sudah bisa diurus toh. Iya. Sudah lanjutlah. Saya bilang sudah ini aja sudah. Kita mulai lagi dari nol toh. Yes, nol sekali. Iya. Cuman untungnya saat itu saya masih aktif sebagai penari. Saya masih ada set hustle untuk. Jadi kau nyangkul dari situ. Akhirnya dapat job lagi, menari terus. Saat itu menari tong dapat 300.000. 100.000 pakai bertahan hidup, ada 200.000 nih. Iya. Saya bilang, tong pergi ke pasar. Tong cari baju-baju yang murah-murah tuh. Iya. Gantung gitu, tong cari yang bagus-bagus. Nah, saat itu thrift tuh masih terporos ke brand. Betul. Jadi semua orang yang jual thrift itu semua jual brand. Brand. Nah, saat itu saya punya cycle pertemanan tuh hip hop. Betul. Saya bermain dengan anak-anak dance, anak-anak Iya. rap. Jadi dia punya outfit tuh yang warna-warna. Iya. Jadi warna cerah-cerah lah. Betul. Saya bilang, oh sudah kalau gitu saya coba di market Hip hop. Fashion. Sudah akhirnya wajah Zidi tuh makanya kenapa dia punya logo tuh warna-warni. Iya, betul. Karena memang kita terfokuskan ke fashion yang warnanya Warna-warni. Ngejreng. Hip hop kan biasa pakai baju yang gitu. Iya, yang tampil. Nah, kayak gitu. Sudah akhirnya kita cari di pasar dapat 100.000 dapat 3. Itu beli 200.000 terus tambah sapu baju-baju yang saya sudah pakai sama dia baju-baju yang dia terpakai. Komputer. Dengan sudah nama ini. Belum. Jadi awalnya tuh kita masih jual kita Akun pribadi. Akun pribadi dan akun pribadi. Sudah akhirnya yang support dari teman-teman. Terus abang P yang saat itu dia bilang, kau carikan saya ini kah, baju ini kah? Oh ya sudah, saya carikan. Sudah sekalian berjualan. Jadi dia request. Iya betul. Carikan saya baju yang kayak gini kan. Oh ya sudah sekalian tuh cari untuk dia, sekalian tuh custom juga. Nah, setelah jalan yang pertama ditipu, jalan keduanya kok buka setelah dengan yang itu, terus kemudian kedepannya ketika sudah mulai buka SID itu seperti apa? Kok mulai mempelajari soal thrift dari mana atau betul-betul ini learning by doing? Kok kamu dua coba beli sendiri atau bagaimana? Coba riset sendiri atau seperti apa? Iya, learning by doing. Jadi cuman saat itu bagusnya tuh kita bukan cuman sekedar jualan. Jadi kita bikin sistem. Oke. Kita bikin sistem. Saat itu tuh kita bikin sistemnya tuh tiap hari Selasa jam 10 malam. Upload 1 minggu sekali. Oke. Nah, jadi dari sistem yang itu kayak macam men-trigger teman-teman yang mau belanja. Iya. Ini dia upload Setiap hari Selasa. cuma 1 minggu sekali. Iya. Terus barang-barangnya bagus. Terus cuman tiap jam 10 malam. Kayak gitu. Jadi dari jam 9 tuh orang tuh sudah tunggu memang. Orang sudah chat saya bilang, ini sudah jam segini nih, gimana? Bisa jalur belakang kah? Kayak gitu. Dari sistem yang saya buat itu akhirnya kita bukan sekedar berjualan, tapi itu sudah termaksud dalam berbisnis. Tapi bisnis
masih kecil lah. Iya. Seperti itu. Dan itu semua kok pelajari, maksudnya bener-bener belajar by book atau nonton atau apa segala macam, atau bener-bener dapat sistemnya, dapat konsep seperti itu tuh pas lagi berembuk sama pasangan. Enggak, itu insting. Iya, siap. Jadi saya tipikal orang yang tidak suka membaca. Sama. Itu kekuranganku. Jadi saya tipikal orang yang tidak suka membaca, tapi saya tipikal orang yang suka mendengar, dan saat saya mendengar tuh saya betul-betul Ambil cerna. ilmunya. Kayak gitu. Tapi saat yang saya bikin sistem itu, saya tidak betul-betul kayak belajar dari sini terus lihat dari sini, betul-betul kayak macam Kayaknya kita harus begini deh. Gitu. iya kayak gitu. Kayak gitu. Dan itu Jadi mungkin bisa jadi dari pengalaman jualan dari umur 3 tahun. Bisa jadi juga ya. Gitu. Tapi menurutmu buat orang-orang yang mau terjun bisnis, apakah hal-hal yang kau dapatkan sekarang tuh bisa dipelajari sebenarnya? Atau itu sebenarnya basic paling dasar dalam bisnis? berbisnis. Karena menurut saya ini saya tidak tahu, tapi ini pendapatku sendiri. Menurut saya skill yang paling utama dan yang paling penting untuk semua orang harus tahu adalah menjual. Karena apapun yang terjadi di dunia ini tuh tentang menjual dan Jual beli. Saya. Iya sih. Iya toh? Iya. Kau mau sesuatu nih, kalau kau mau dapatkan itu ya kau harus membeli. Iya toh? Betul. Kalau kau mau memberikan sesuatu atau kau mau mempelajari sesuatu, ya tentang jual dan beli. Apa yang paling berat kau rasakan selama berbisnis ini yang betul-betul bikin kau terpukul? Terpukul. Selain yang ditipu yang di awal itu, yang benar-benar jadi pelajaran. Karena kan kau benar-benar learning by doing. Dari tadi kau bilang, atau kau belajar dari mungkin orang sekitar yang lebih ini. Tapi ketika itu datang dari pengalaman pribadi, apa yang betul-betul bikin kau terpukul dan pikir kayak, oh ini satu harusnya begini gitu. Dalam berbisnis, dalam keputusan berbisnis apalagi. Atau alhamdulillahnya sampai hari ini semuanya lancar-lancar. Sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke kalau yang men-trigger ya. Iya. Lebih ke keadaan Diri sendiri. keadaan hidup. Jadi kayak macam harusnya kan kita berbisnis tuh kayak mulai terus rugi dan untung itu proses. Berhasil itu pencapaian, tapi di balik itu harus ada yang kita sisihkan. Harus ada yang kita sisihkan untuk istilahnya pengembangan bisnis. Betul. Atau kita mau upgrade apa-apa gitu. Oke. Tapi kurangnya tuh karena keadaan yang kayak macam kita harus pakai untuk bayar kita punya kuliah. Survive lah. Kita harus pakai untuk bantu kita punya orang tua. Kita harus pakai untuk bantu kita punya adik-adik sekolah seperti itu. Makanya itu yang kayak macam buat kita tuh agak terseok-seok gitu. Jadi kayak sudah naik, tiba-tiba turun lagi. Naik, turun lagi gitu. Sebenarnya itu tidak salah. Itu tidak salah, cuman kalau dibilang trigger ya itu yang men-trigger karena secara tidak langsung kan itu yang membuat kita tidak bisa upgrade. Bukan tidak bisa juga, tapi lambat upgrade. Kita mulai bisnis tuh dari 2021. Tapi kita mulai up di 2024. 2 tahun, 3 tahun. Iya tuh? Iya. 3 tahun. Sedangkan kayak macam kalau dong bilang, bisnis tuh 1 tahun. Cepat, Konsisten. penting untung. Iya. Kayak gitu. Tapi enggak juga, bisnis Apalagi kalau buat survive sama kehidupan, bisa jadi malah mungkin tidak seindah yang mereka katakan. Tapi apakah itu menyulitkan, maksudnya bikin kok kayak betul-betul tertekan, atau malah kayak ya sudahlah mungkin jalannya lagi begini. Iyo. Mau bagaimana lagi? Berserah diri lah kepada alam semesta.
yang penting bisa hidup itu. Yang penting saya punya prinsip hidup, yang penting bertahan, tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Jadi selama bisa jalan aja. Gitu. Yang penting kita nggak merugikan orang lain, terus kita punya diri juga tidak dirugikan. Dalam artian tidak dirugikan ya, kita tidak melakukan hal-hal yang merusak kita punya diri. Apalagi sampai merusak komunitasnya. Gimana dengan hal yang akhirnya nih kayak kau rasa mungkin ini kemenangan dari sekian banyak kemenangan yang mungkin akan disambut, tapi ini kayaknya momenku dalam berbisnis nih yang ini nih bikin kau kayak sudah mulai lega sama cycle yang kau buat dalam bisnis. Apakah ada momen yang betul-betul bikin kau merasa seperti itu? Ada. Saat kita nikah kan sebenarnya kita punya tujuan berbisnis awal sekali itu untuk bertahan hidup. Iya. Satu. Kedua, untuk bantu kita punya orang tua. Oke. Ketiga ya untuk kita punya nikah. Setelah kita bertahan hidup sudah bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bantu orang tua, alhamdulillah sudah bisa. Bantu adik orang tuanya dia, orang tua aku sudah bisa terbantu. Setelah itu nikah. Dan setelah nikah ya alhamdulillah betul-betul kayak itu momennya sudah semuanya dari bisnis gitu. Kayak itu benar momen yang, karena memang berarti di sekarang ini sudah di insya Allah, tapi semoga saja masih bisa berlanjut, sudah ada di puncak yang kau inginkan, atau sebenarnya masih ada mimpimu ke atas lagi? Belum. Apa yang kau lihat terkait bisnis ini ke depannya? Yang benar-benar jadi big dream. Big dream? Iya. Jadi Timothy Ronald. Bisa goblok-goblokin orang. Bisa lu goblok. Lu miskin karena lu goblok. Bisa gitu-gitu. Mau tidur siang kamu goblok. Bisa gitu-gitu. Kalau sekarang kita bilang orang kayak gitu, orang kok siapa? Jual cabu saja. Nah, kalau saya sih, saya punya goals akhir, maksudnya lebih kayak macam uang tuh sebagai alat untuk tong punya kebebasan. Ya untuk beli waktu. Ya. Sudah bukan soal bertahan hidup lagi. Ya. Atau apapun lagi, sudah yang betul-betul free. Ya. Yang bikin kayak dengan uang itu kok bisa ngapain aja. Ya. Jadi kayak kemarin kita pengen sekali kayak mau liburan kayak gitu, tuh setelah kita fight dari 2018. Yeah. Fight. Tidak apa, kita tidak cut ini. Kita kasih masuk. Setelah kita fight, akhirnya bisa liburan sendiri. Setelah kita fight, kita sudah bisa bertahan hidup, sudah bisa bantu orang tua, sudah bisa nikah. Akhirnya kita punya goals berikutnya tuh pengen liburan. Walaupun liburannya ya masih dekat-dekat sini juga. Iya. Mau ke Kapadokia terlalu mahal. It's my dream. Jadi sudah kita liburannya cuma ke Makassar saja. Enak itu. Kok ini pertama kali ke Makassar kan tidak? Atau sudah pernah? Pertama kali. Kau tahu kan tidak? Kalau waktu pertama kali ke Makassar, saya lihat Jayapura kampus kan. Makassar semaju ini. Jayapura jauh sekali. Oke. Betul-betul kayak sesuatu yang berbeda gitu. Iya betul. Untuk kota ini jauh sih. Harusnya kita bisa lebih maju. Amin lah nanti semoga. Tapi dalam sampai sekarang itu ada yang kok masih takuti kan tidak? Betul-betul kok takut sekali dalam berbisnis. Dan bagaimana caranya biar kok menenangkan dirimu? Apakah istrimu juga turut membantu soal overthinking itu? Atau bahkan kok tidak overthinking? Overthinking tugasnya dia. Enggak, saya tipikal orang yang overthinking. Tapi saya punya overthinking tuh lebih kalem lah. Sebenarnya yang bikin saya takut tuh cuma ini aja, zona nyaman. Bikin saya takut zona nyaman karena
saat yang kayak kita fight dari 2018 sampai 2024, akhirnya kita sudah bisa dapat sesuatu yang kita mau. Akhirnya Kayak tenang. Iya, tenang, terus akhirnya sudah tidak punya daya juang lagi kan. Nah, itu yang saya takut. Saya termaksud 2024 itu termaksud 2024 dan 2025 awal tuh termaksud saya masuk di Sudah nyaman sekali. nyaman. Iya. Sebenarnya kalau saya sharing dengan orang-orang bilangnya sih tidak apa-apa. Itu bagian dari setidaknya kau mengistirahatkan kau punya diri setelah fight selama Tahun-tahun, beberapa tahun. iya. Tapi kalau dari saya sih, saya misalnya kayak macam ada beberapa momentum yang akhirnya saya tidak bisa dapat gitu. Seandainya kalau saat itu saya masih punya daya fight, pasti saya sudah bisa dapat. Dan akhirnya saya terjebak di zona nyaman itu yang buat saya kayak sudah tidak terlalu on fire dulu. Dan akhirnya di 2025 akhir nih yang betul-betul kayak saya mau fight lagi kayak dulu, fight. Akhirnya saya belajar mau bikin ini, bikin itu, ke sini, ke situ, kayak gitu. Berarti buat bisa mengembalikan daya juangnya lagi itu, yang kau lakukan adalah mempelajari hal baru. Ya. Untuk bisa lompat ke hal lain atau seperti itu. Iya. Belajar hal baru. Terus saya memberanikan diri untuk istilahnya saya waktu itu bikin program. Bukan program. Kelas. Apa ya? Bukan kelas. Saya bikin tuh, kalau kau lihat Instagram tuh saya bikin ini. Forum diskusi. Iya, saya lihat itu. Iya itu. Nah itu betul-betul yang kayak saya switch dari saya ke zona nyaman. Itu kelas berbayar gitu atau Enggak, free? Jadi saya sewa tempat, saya sediakan makan. Orang datang dong belajar dan dengar saya gitu. Saya berbagi satu pengalaman dari yang pahit-pahit sampai yang manis-manis sekarang ini. Iya, saya cerita saya background hidup seperti apa, saya orang tua seperti apa, terus akhirnya kenapa sampai saya punya cara berpikir kayak gini, kayak gitu. Sebenarnya lebih kayak macam saya sharing kalau tidak semua orang yang tidak punya privilege itu tidak punya kesempatan. Tidak semua orang yang punya privilege itu tidak punya kesempatan. Oke. Jadi, dan kesempatan tuh tidak semuanya didapatkan orang dari pemberian. Kesempatan tuh datang dari orang yang jemput. Datang dari orang yang mencari. Kok setelah bilang gitu ada kayak sah di dalam dada kayak sah. Tapi betul, karena memang kayaknya kalau kita terbiasa kayak lihat orang-orang yang punya privilege tinggi, terus kita kayak itu karena dia begini gitu, itu jadinya daya juangnya jadi tidak ada. Apalagi kalau hidupnya mungkin bukan yang tenang sekali atau bahkan yang nyaman sekali, jadi kayak itu karena dia punya gini-gini, jadi terlalu banyak protesnya. Tapi menurutmu itu salah tidak? Menurutku kalau kayak macam dia bilang dia tuh gitu karena orang tuanya ini, dia gitu karena orang tuanya gitu. Menurutku tidak salah. Itu adalah satu poin dari kehidupannya dia yang bikin dia maju. Dan saya yakin di setiap orang tuh ada masing-masingnya. Maksudnya mungkin dia punya orang tua yang bisa iniin, tapi mungkin dia tidak punya apa yang kita punya. Misalnya gitu. Mungkin daya juangnya tidak sebanyak itu, seperti itu. Kayaknya menurutku begitu ya. Enggak, maksudnya pertanyaanku tuh kayak macam ini yang salah-salahin orang. Yang salah-salahin orang. Salah. Kayak gue bilang gini, kayak gue bilang gini, dia begitu tuh kan ada orang tuh begini. Kira-kira saat itu posisimu salah tidak? Itu benar? Menurutku posisiku kayaknya salah. Saya terlalu banyak mensanksi orang ya daripada ini. Tapi mungkin menurutku dia belum lihat dunia secara ini aja. Tapi kalau menurutmu? Kalau menurutku nggak salah. Kenapa nggak salah? Itu sesuai pemahaman gue, karena saya tipikal orang yang begitu. Orang yang kayak gitu. Iya. Tapi kayak macam saya biasa kalau lihat saya teman-teman yang kayak yang akhirnya bisa crazy rich, akhirnya bisa punya sesuatu yang kayak kita tidak bisa gapai saat itu. Betul. Pas selalu bilang kayak itu kan ada orang tua begini, itu kan ada orang tua
itu karena dia begini, itu karena dia punya kesempatan, itu dia punya apa. Tapi secara tidak langsung itu Memacu. membakar saya punya semangat untuk kayak Saya juga bisa. Saya bisa kayak begitu tapi tanpa kayak begitu. Saya bisa kayak begitu tapi tidak kayak begitu. Jadi tidak salah kalau ada energi positifnya juga. Sebenarnya menurut saya positif dan negatif itu tergantung bagaimana kau menempatkan punya diri. Betul. Kalau kau menempatkan kau diri di sesuatu yang negatif ya, kau negatif. Iya, tapi jadi kalau kau melihat dari sudut pandang positif, akan jadi positif buat dirimu juga, yang paling penting itu. Jadi kalau misalnya dia cuma sanksi orang saja tapi nggak ada kayak itu nggak karena ada dia move. nggak ada move. Itu yang salah. Itulah yang menurutku yang salah tuh yang kayak gitu kayaknya. Yang salah tuh adalah orang yang punya privilege tapi merasa puas, sama orang yang tidak punya privilege tapi berserah diri tanpa melakukan apapun. Yang ini sih daging semua. Kayak gitu. Nah itu yang saya bahas di saya punya kelas saat itu. Apa kunci paling utamanya dari yang kau kasih ke mereka tentang nggak punya privilege tuh nggak apa-apa loh, tapi kamu harus bisa gini. Apa yang paling itu step by step? Perubahan mindset. Betul. Sebenarnya di dalam kelas itu kan saya lebih tekankan ke arah mindset. Betul. Jadi kayak macam saya ajak teman-teman dan saya tidak berharap banyak yang datang. Iya. Saya berharap kayak cuma 2 orang atau 1 orang aja baru kita ngobrol gitu. Yang penting kok datang karena kok pengen dengar. Ternyata banyak. Iya. Yang Saya daftar tuh sekitar 20-an lebih, tapi yang datang tuh sekitar 18 orang. Dan yang datang tuh termasuk orang-orang tua. Ada berapa orang yang kayak, saya tidak sanggup kalau dia datang gitu. Kayak gitu, jadi saya lebih kayak bagaimana saya cara berpikir cara berpikir, tapi di dalam diskusi itu saya kemas dia di dalam sesuatu yang menarik semua orang gitu. Uang. Misalnya saya bikin forum. Kalau saya bikin forum misalnya apa cara merubah mindset menjadi lebih baik by Zain. Iya betul. Tapi apa? Lebih Mario Teguh kah? Terus, tapi judulnya jadi? Tapi kalau kau kemas dia di sesuatu yang semua orang mau, pasti orang akan tertarik. Saya kemas dia di 100 juta pertama di umur 20 tahun. Pasti semua mau uang. Pasti orang gimana cara saya mau belajar gimana caranya bikin 100 juta pertama. Gratis lagi. Iya, kasih makan lagi. Jadi itu yang men-trigger orang untuk datang. Itu kok masih bikin sekarang atau? Sebenarnya volume kedua tuh nanti sama Abang Ngaki. Tapi saya ada project dengan Busogi, jadi nanti selesai Busogi karena memang di season ke-1 tuh saya janjinya nanti season kedua saya bawa narasumber. Masih yakin sih. Dan Mas Yakin dulu sudah deal-dealan. Iya. Cuman tinggal tunggu waktunya aja. Kayak gitu. Nanti ditunggu. Mas Yakin itu yang punya Stizy, kalau kalian tidak tahu. Yang ini. Iya. Yang punya Stizy Nation. Jadi nanti kalau penasaran dapat 2 narasumber sekaligus, tunggu aja nanti di Instagramnya Zen. Sudah belajar, dikasih makan. Kurang apa lagi guys? Terlepas dari kelas dan segala macam, kalau ada yang baru mau mulai itu, satu ultimate selain mindset ya, nasihat yang benar-benar kau tuh harus terapkan ini loh di awal biar kau setidaknya tidak terlalu hancur-hancuran lah. Itu apa? Misalnya kau bisa balik ke masa lalu, lihat kau di 2018 atau kapanpun itu kau mulai bisnis, kau akan bilang ke dia, kau tuh harusnya begini biar kau tidak terlalu gini. Apa? Jangan takut gagal. Karena biasanya orang kalau mau mulai bisnis takut rugi. Itu pertama yang paling men-trigger orang untuk berbisnis itu adalah takut rugi. Padahal sebenarnya rugi itu adalah hal wajar. Proses dari berbisnis. Kalau kau belum pernah rugi, kau belum tahu kapan kau untung. Karena saya waktu itu berapa bisnis
Betul. Tadi Cuma gua cuma 2 yang itu, yang tas dada tuh Iya. sama tri. dan itu Setelah itu yang kita tahu, yang saya tahu adalah Zain sekarang thrift. Padahal yang kita tidak tahu yang tadi yang coklat berapa kardus. coklat. Berapa kardus kok ini kok pernah ayam geprek. Pernah salah. Pernah juga keripik coklat yang dijual-jual. Iya. Jadi, ini dulu belum ada sih yang jual-jual. Iya betul. Saya ingat tuh keripik coklat. Iya, keripik bacok. Kayak gitu. Berarti pahitnya itu harus betul-betul dirasain. Nggak ada orang yang betul-betul kayak pertama terjun langsung miliarder tanpa ngerasain rugi sama sekali. Iya. Dan itu yang nggak boleh ditakutin, harus dihadapin aja. Karena banyak dari yang saya punya kelas yang saya bikin tuh banyak teman-teman yang akhirnya sharing. Jadi itu bukan kayak macam saya saja yang bicara, tapi semuanya berbagi dong punya pengalaman. Iya. Nah saat itu yang saya nangkapnya sih semuanya bilang mereka takut, mereka takut berbisnis. Tapi takutnya tuh dalam artian takut rugi, bukan takut hal-hal lain kayak macam dong takut tidak punya, karena ada yang alasan bilang karena tidak punya teman, ada yang bilang tidak punya modal, ada yang bilang tidak punya relasi dan sebagainya. Padahal sebenarnya menurut saya dalam berbisnis itu yang paling penting adalah coba. Yang paling penting adalah coba, yang bukan modal. Modal tuh kedua. Jadi Beranimu dulu nih. berani dulu. Iya. Jadi saya punya bisnis pertama yang sukses tuh tas, terus habis itu kedua thrift. Iya. Nah di thrift ini saya ada ambil barang lagi dari e-commerce. Terus saat itu saya tidak punya modal, tapi ada sistem yang namanya pay later. Oke. Nah, saya manfaatkan pay later itu untuk jadi saya punya modal. Padahal kan sebenarnya itu Agak riskan. Salahnya orang tuh berpersepsi bahwa modal itu uang. Padahal sebenarnya modal itu adalah peluang apa yang kau punya. Kau punya keluarga nih yang bisa bikin sesuatu, kayak kau punya tante pintar bikin kue. Iya. Terus dia bikin kuenya enak. Terus saat kau tante bikin, terus kau jualkan ke kau teman. Kau sudah dapat margin. Nah itu kan Modal juga. Modal, iya. Terus kau punya keluarga, punya tempat. Terus tempat itu kau manfaatkan dia jadi apa? Itu kan modal. Iya. Jadi terus kayak gitu, ada sistem yang mempermudahkan kau untuk dapat sesuatu. Yang penting sebijak mungkin kau bikin itu jadi sesuatu yang bermanfaat. Kayak pay later. Pay later kan kayak orang bilang, itu untuk utang. Iya. Katanya utang tuh tidak boleh. Iya. Tapi utang apa dulu? Utang ini ada 2. Utang produktif sama utang konsumtif. Utang konsumtif itu kayak macam kau cicil HP, kau cicil motor. Iya. Walaupun mungkin kayak kau cicil motor itu untuk Dipakai buat kerja, ya. seperti itu. Yang salah itu kalau kau nyicil Untuk sesuatu yang konsumtif. gaya hidup. Iya, gaya hidup. Tapi kalau kau ngutang untuk sesuatu yang Produktif, yang bisa diputar. dan kau sudah manajemen resikonya sesuai kau punya kemampuan. Itu modal. Dan itu peluang. Kalau kau tidak manfaatkan, kau tidak akan pernah tahu kalau itu bisa jadi sesuatu yang menguntungkan. Kenapa? Saya punya pay later 1 bulan tuh belasan juta. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya berjalan dan semuanya margin, menguntungkan. Saya kemarin baru bayar yang bulan ini nih, tanggal 1 kemarin tuh 11 juta. Tapi itu modal yang kayak macam kita pinjam uang dari Airbnb, terus kita ambil barang, terus barangnya kita jual selama 1 bulan baru kita bayar. Seperti itu. Jadi tidak, sebenarnya apalagi di zaman sekarang peluangnya untuk modalnya itu dengan melihat peluang itu sebenarnya banyak sekali. Makanya modal yang makanya tadi nasihat paling pertama adalah jangan takut buat gagal, harus berani memulai. Tapi dalam tanda kutip, maksudnya gagal itu sesuatu yang kau bisa antisipasi. Artinya manajemen resikonya kau sudah pelajari. Ya, kalau saya coba nih, tapi kalau saya gagal di sini, saya masih bisa begini, gitu. Jangan kau
mau coba bisnis, gas. tiba-tiba YOLO kok aja. zaman 200 juta, kok bikin ini, terus barang dia rungkat langsung sudah. Apalagi yang sekarang kan dapin-dapin banyak, Iya betul. itu bahaya. Ya benar-benar harus dipersiapkan juga, bukan yang benar-benar main lompat aja. Harus diperhitungkan Dan dulu. semua yang betul-betul yang penting dari segala hal juga adalah ini Rambut. kayak saya. Rambut kayak saya. Mindset maksudnya. Yang penting tuh belajar seperti ini. Dari orang yang jarang baca buku. Tapi Iya. juga belajar dari lihat orang lain. Betul. Belajar tuh tidak sesuatu yang harus kayak kita Di datang sekolah, ke kampus. iya. Nah, kita tidak harus yang membaca. Kita Betul. harus lebih ke kepekaan diri untuk melihat Sekitar. sekitar, melihat peluang. Kayak gitu. Di dunia digital gini, memang tapi waktu mulai ZD kan sudah memanfaatkan digital sangat-sangat. Tapi di sekarang ini orang marketing di sosial media itu sudah mulai gila-gilaan. Apakah kau juga punya taktik untuk masuk ke situ? Atau apakah Zidi juga ada di ranah itu sekarang dan enak, aman? Atau kau masih ini nih, masih berusaha buat cari tahu di celahnya gimana? Atau bahkan pasarmu tanpa diraih dengan di situ juga bisa? Atau ada mau memanfaatkan itu? Sosmed. Kalau di bagian pemanfaatan digital sih, kalau dari saya, kita di Papua nih agak sulit. Sulit dalam artian kita terhalang dengan Dari luar. lokasi. Kayak gitu. Jadi kayak macam kita punya produk, kita mau kasih masuk di e-commerce kayak Shopee, Iya. TikTok kayak gitu, terus dari luar mau beli itu, Kayak ini jarang nih. mau beli itu kayak macam Jayapura. ini ongkir Di lebih mana? ongkir lebih mahal daripada 100.000. Ini belum ada di ranah situ. Tapi kalau yang lokal punya, Nah, maksudnya kayak kalau saya punya strategi sekarang sih, maksudnya saya lebih kayak memanfaatkan keadaan di Jayapura. Jadi kalau dulu 2021 sampai 2024 masih memanfaatkan kayak Instagram, Facebook, TikTok yang lain. Iya. Kalau sekarang saya lebih bergerak kayak bagaimana kita berjalan bersama dengan peluang-peluang yang ada di Jayapura, seperti kayak kalau ada event. oh, paham. Ada event kayak biasa, kalau Stizi ada event apa ada di situ. Ada situ. Jadi Oh. lebih memanfaatkan ruang-ruang yang ada di Jayapura, kayak macam teman-teman kalau kayak ada bikin event, terus dari Zidi bisa bantu support kah, bisa support apa, bisa mau bikin apa, bisa kayak gitu. Nah, akhirnya kita terlibat di dalam situ. Kayak gitu. Jadi kita bukan sekedar jual beli, pasar memasarkan, tapi di mana kita punya interaksi dan punya koneksi itu Terus secara- berjalan iya, di kota ini. dia berkembang terus gitu. Walaupun mungkin kayak satu Jayapura belum terlalu tahu Iya. Zidi itu apa, Iya. tapi setidaknya Ada dengan segelintir. cycle Iya. kita, komunitas Circle-circle ini. kita, oh Zidi itu ini, oh ini. Jadi baku Akhirnya- tahu lah. Iya. Akhirnya dengan kayak mereka bilang, mereka kontak terus mereka bilang Zidi Ini bisa saudari- bantu support. Nah, di situ kan artinya kita punya value yang orang lihat. Iya. Seperti itu. Gitu sih. Terakhir nih, sekarang kan lagi bicara sama owner Level Business Fashion. Kalau kau bisa sarankan saya kombinasi outfit. Nah, Karena saya lagi mau belajar buat berpakaian dengan baik nih. Selama ini kan saya kayak mas-mas biasa, kayak hoodie, pas PNS biasa. pakai kemeja kantor, toh. Saya lagi mau berusaha buat pakai baju yang ini lah. Karena ya pokoknya pengen fashionku lebih baik lah. Apa yang disarankan? Pertanyaannya kok berani kan tidak? Sebenarnya fashion tuh cuman 3. Apa tuh? Fashion menurut saya fashion tuh 3. Pertama, kok nyaman atau Iya. tidak. Yang kedua, kok berani atau tidak. Yang ketiga, tidak ada. Cuma kepikiran dua. Kepikiran dua. Cuma kok nyaman dan kok berani atau tidak. Seperti itu. Oke, kalau nyamannya pas Kalau nyaman tuh sesuatu yang kayak macam kok saat
Pakai. Keluar, kau pakai, kau tidak overthinking. Betul. Kau tidak kayak, "Ih, orang itu kecoa." dia lihat saya, apa saya punya ini begini, Iya. apakah saya Tapi begini?" tapi pas dilihat pasti sekarang keren. Pasti kan, ini dia suka saya. Seperti itu. Kalau saya sih, kalau saya punya setelan ya, saya cari yang paling nyaman, Iya. tapi saat dilihat orang itu tidak kayak macam Iya. oh pakai baju. Iya. Tadi aja kok masuk ke sini. Anjir. Kayak gitu. Kamu dua ini ya. Oh, iya. Karena menurut saya kayak macam orang bilang apa fashion tuh untuk mengekspresikan diri. Iya. Fashion tuh untuk apa? Fashion tuh untuk apa? Kalau saya itu sesimpel fashion tuh untuk menunjukkan kau punya value diri. Di luar kau konglomerat. Iya. Kalau kau belum jadi konglomerat. Kalau kau sudah jadi konglomerat ya kau mau pakai celana pendek, Iya. sandal jepit, Sandal jepit. ya terserah kau. Tapi kalau saat kau belum jadi siapa-siapa, kau menunjukkan kau punya value Value ya dari kau dengan punya berpakaian. fashion. Jadi apa? Kalau misalnya saya mau tunjukkan value ku sebagai apa saya sebagai apa? Content creator. Itu lagi kembali kau nyaman atau kau Berani. kau mau coba. Saya sering lihat sih di Instagram yang lucu-lucu, yang ini terus kayak pas mau coba, sebenarnya bukan keberanian tapi susah cari. Karena yang muncul biasanya orang luar tau, jadi kayak ini di mana carinya gitu. Kita video orang yang berotot yang orang negro berotot yang dia selalu goyang-goyang wibu. Kita lihat. Tonton. Yang mana? Taunya waktu saya kepikiran pertama Aston Hill tuh yang itu yang dia lari, dia cuci muka pakai sepatu. Itu malah yang aku bilang. Dia tidak tahu. Kenapa? Aku tahu boleh itu lucu. Kenapa dia? Dia tuh badan berotot tuh. Iya. Dia badan berotot. Tapi dia pakai baju tuh Gaya straight atau? dia pakai baju tuh baju-baju yang kayak wibu-wibu tapi wibu perempuan. Baru dia goyang-goyang. Itu terlalu berani sih. Itu berani. Tidak mau. Oke. Intinya kalau saya nyaman dan saya berani saja. Ya, baju-baju saya. Oke, terima kasih Zainal atas sharingnya. Thank you sekali. Saya banyak belajar sebenarnya karena bisnis tuh sesuatu yang selalu pengen saya obrolin. Maksudnya dengar orang tuh kisahnya bagaimana. Ya. Apalagi yang kayak Ko yang sekiranya meledak di Z itu tidak ada. Karena padahal tuh saya lihat loh yang kau bilang tuh sering lihat di story jualan-jualan sebelumnya, tapi ternyata seberpengaruh itu untuk menjadikan kau yang sekarang guys. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang mau follow Instagramnya nanti saya taruh di bawah Instagram jualannya juga. Siapa tahu ada yang mau mampir. Amin ya Allah. Amin. Dan kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye.